Alhamdulillahillazi nabi niwatil imani wal islam wa nusuli wa nuslai mahrana sayyidina Muhammadin wa alihi amma ba'd. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sholawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Apa kabar semua ya? Kes akhirat, genggam dunia, Allahu Akbar. Masya Allah ya. Semoga kita selalu diberikan semangat dalam berpuasa ini, dalam mencari ladang ilmu baru dari teman sejawat kita, yaitu Ustazah Siska Novitasari, yang akan membawakan materi tentang menjaga lingkungan alam dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Mungkin nanti bisa disenggol sedikit tentang menjaga lingkungan di bulan suci Ramadan ini. Jadi jangan sampai kita di bulan suci Ramadan ini menjadi pribadi yang malas-malasan, ya, menjadi pribadi yang malas-malasan, yang biasanya kita piket kantor, ini nggak piket, ya, yang biasanya kita nyapu rumah atau bersih-bersih rumah karena puasa lemes, akhirnya nggak disapu rumahnya. Ada. Atau yang biasanya mandinya 2 kali, ini mandinya kalau beduk zuhur aja, ya, karena seger. Jadi harus bulan puasa ini strategis harus menjaga kebersihan, ya. Yang di bulan-bulan suci, bulan-bulan yang kemarin itu tidak menjaga diri, ini di bulan suci Ramadan sering-sering mandi, ya. Keren ya ininya, ritmanya. Ya, mungkin tanpa berlama-lama mari kita dengarkan materi dari pemateri kita yang ini jauh sekali kita datangkan, ibunda dari Jaki. Kepada Ustazah Siska Novitasari untuk waktu, dan kepada Siska dipersilahkan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, Ustadz Hafiz Wakadila Fauzizar SPD. Yang kami hormati Waka Kurikulum SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Batanghari, Ustadz Romadona SPD dan jajaran. Yang saya hormati Waka Kesiswaan SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, Ustadz Sunarko Ibu Diani MPD dan jajaran, serta Ustazah yang berbahagia. Masih semangat Ustazah? Karena ini materi kedua ya, karena tadi sudah ada materi pertama yang lumayan cukup lama. Mungkin di materi kedua ini tidak usah lama-lama. Jadi di sini saya akan membahas sedikit masih berkaitan dengan pemateri pertama, yaitu Ustadz Abi. Ya, masih berkaitan ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di kantor tercinta kita SMP Muhammadiyah Al-Ghifari ya, dengan keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang sakit, Ustazah? Alhamdulillah. Harus kita syukuri ya. Ketika kita bangun tidur itu masih di alam dunia. Bayangkan saja ketika kita buka mata sudah di alam kubur. Jadi yang pertama pagi itu kita syukuri bisa membuka mata di
dunia. Nah, baru kita buka mata aja pagi kita sudah bersyukur. Terkadang manusia itu banyak lupanya ya. Bangun tidur sudah lari saja, tidak berdoa. Harusnya kita berdoa, bersyukur pagi itu masih bisa hidup, masih bisa menghirup nafas di pagi itu ya. Jadi dengan apa kita bersyukur? Ya kita bersyukur dengan berdoa setelah bangun tidur. Hafal kan doanya Ustazah? Belum. Insya Allah semuanya sudah hafal doa bangun tidur. Itu yang wajib pertama kali kita baca ketika kita membuka mata. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Sebelumnya saya haturkan banyak terima kasih kepada Ustazah karena sudah memberi kesempatan saya, memberi waktunya untuk saya bisa memberi sedikit materi nanti di kajian Ramadan rutin kita. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana menjaga lingkungan alam. Dari judulnya saja, menjaga lingkungan alam ya. Pasti kita sudah punya bayangan, kita itu harus ngapa? Kita itu sebagai manusia harus ngapain? Ini kalau misalnya saya bilangnya menjaga lingkungan, yang tidak menjaga itu adalah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, udah seperti itu titik. Tapi kalau misalnya masih saya teruskan, itu manusia itu punya akal yang harus bisa berpikir bagaimana menjaga lingkungan. Namanya saja sudah lingkungan, ya. Lingkungan itu tempat tinggal kita. Kalau misalnya di lingkungan kita saja sudah tidak nyaman atau lingkungan itu kotor, ya, itu pasti sudah tidak nyaman lagi untuk kita tinggali. Masih berkaitan dengan materi Ustadz Abi tadi mengenai penciptaan manusia. Manusia itu kata pemateri pertama tadi mempunyai akal. Akal itu untuk apa? Berpikir, ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus bisa berpikir bagaimana cara menjaga lingkungan. Lebih mudah membuat daripada menjaga. Kayaknya ada kata-kata seperti itu, ya. Buatnya enak, jaganya yang susah. Ibaratnya kita bikin kantor ini, membuat, ada dana, ada orang yang buat, kita buat mudah. Tapi untuk menjaganya itu yang mungkin agak sedikit sulit, ya. Misalnya kita contohkan, ya nggak usah jauh-jauh. Kalau kita contohkan jauh-jauh menjaga lingkungan alam, kalau misalnya dilihat dari di Indonesia ini ya, seperti penggundulan hutan, penebangan pohon tanpa ditanami lagi atau reboisasi, tanpa bertanam pohon itu lagi. Apa yang dapat kita bayangkan? Apa dampaknya dari kita menggunduli hutan dengan sembarangan? Itu akan kenapa? Pasti dia akan longsor dan banyak bencana alam, ya. Begitu juga sampah, ya. Kalau lihat kita di televisi banyak sekali banjir di mana-mana dikarenakan banyaknya sampah yang menumpuk. Kembali lagi ke kita sebagai manusia. Manusia itu punya akal, ya, yang harus berpikir bagaimana cara untuk menjaga. Tapi tidak semudah itu, Ustazah. Kita di dalam kepala kita ini, semua ini berbeda-beda dari cara berpikirnya atau berpikir bagaimana cara apapun itu, ya. Jadi tidak semua manusia, tidak semua orang itu sadar akan pentingnya lingkungan kita, ya. Kalau misalnya semua orang sadar, tidak akan mungkin ada banjir, ya, karena yaitu tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, hanya seenaknya membuang sampah sembarangan di selokan, di siring, di sungai, ya. Karena kita banyak melihat, ya, di sini kita banyak sampah-sampah yang mengendap dan akan menghambat arus aliran air tersebut. Jadi tidak jauh-jauh saya ambilkan contoh untuk kita menjaga lingkungan, ya. Itu misalnya di kalangan kita,
nggak usah jauh-jauh, di pondok kita atau di sekolahan kita atau di rumah kita, ya, itu berangkat dari pribadi diri sendiri. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Sebelum kemana-mana, kita menyadari kebersihan itu penting. Bahkan Allah itu menyenangi keindahan dan kebersihan, ya. Jadi kita diciptakan itu oleh Allah, itu juga selain menyembah Allah, kita juga harus menjaga lingkungan, karena lingkungan itu sangat penting dan itu bisa membuat kita nyaman, atau lingkungan itu bisa untuk kita berinteraksi sehari-hari, ya. Jadi kita harus jaga dulu lingkungan itu. Contoh kecilnya di rumah kita atau diri kita sendiri, seperti yang tadi sudah dicuplik sama Ustadz Romdon, bahwa kita harus rajin, ya. Jangan mandi untuk diri kita aja pas puasa, pas haus-hausnya terus mandi, itu jangan. Karena mandi yang kita tahu adalah 2 kali sehari untuk kebersihan badan kita. Itu sadar dari diri sendiri dulu. Kalau dari dirinya udah jorok, itu insya Allah kemana-mananya akan membawa kejorokan kemana-mana, ya. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari diri itu rajin atau bersih, itu insya Allah dimanapun dia tempatnya, pasti dia akan mencerminkan sosok muslimah yang bersih, yang rajin, yang rapi. Misalnya saya sendiri saja sudah males mandi, mandinya sekolah aja nggak mandi, mandinya nanti sore karena dengan alasan pagi terburu-buru atau yang lainnya, ya. Nah itu sudah dari diri sendiri sudah jorok. Nanti di sekolahan atau di tempat kerja atau dimanapun itu nanti saya akan menebar kejorokan karena dari diri sendiri aja sudah tidak mau menjaga, ya. Jadi lingkungan itu sangat penting. Jadi berangkat dari diri sendiri dan tanggung jawab diri sendiri. Misalnya kita punya meja kita itu, yaitu tanggung jawab kita bersihkan karena itu yang akan kita tempati, sama dengan lingkungan, yaitu yang akan kita gunakan, timbal balik antara manusia dan lingkungan. Kalau lingkungan kita bersih, lingkungan kita rapi, nyaman, ya pasti kita menempatinya juga akan nyaman. Seperti kita nanam pohon, ya, di depan, yang tadinya di depan itu awalnya dulu gersang, tidak ada satupun pohon yang hidup kecuali pohon besar yang di depan kedua itu, karena itu sudah tumbuh sebelum pondok ini berdiri. Jadinya memang benar-benar. Nah, setelah itu kita diajak kepala sekolah kita, ya, untuk menanam pohon-pohon. Bahkan anak-anak pun kita ajari untuk menanam. Jadi selain dari diri sendiri, penanaman pohon itu kita tanamkan sejak dini, ya. Fungsinya untuk kita menanam seperti bunga, pohon, itu harus kita tanamkan dari anak kita. Yang belum punya anak, ya besok untuk materi dulu belajar. Yang sudah punya anak, tanamkan di diri anak-anak kita bahwa itu penting menjaga lingkungan seperti menanam pohon-pohon. Bahkan pohon sendiri itu banyak manfaatnya, ya. Seperti apa namanya, kita menanam pohon di depan ini, lalu apa namanya, kita merawatnya, kita menanam mudah, tapi untuk merawatnya sulit. Itu kalau yang saya lihat di masyarakat manapun, ya. Jadi untuk menanamnya itu mudah, untuk ayo lo kita menanam, ya nanam bareng-bareng. Tapi untuk menjaganya biar tanaman itu masih tetap hidup, biar bisa hidup dan besar, itu sangat sulit. Kenapa? Ya karena itu kesadaran dari diri sendiri itu tidak ada. Ya udahlah, saya sudah nanam, ngapain saya ngurusin tanaman itu, kan udah ada ini tukang kebunnya yang ngurusin. Nah, mungkin semuanya bisa berpikir seperti itu, sudah ada tukangnya. Tapi kalau kita berangkat dari kesadaran diri sendiri, itu tanaman atau pohon-pohon atau bunga yang sudah kita tanam akan kita rawat. Meskipun yang menanam misalnya Zaeva, saya yang menyirami atau seperti itu dan sebaliknya, ya. Jadi santri-santri kita di pondok itu sudah kita ajak untuk gimana caranya biar di pondok ini asri, sejuk, ya gimana caranya, yaitu dengan diajak menanam pohon. Ada juga kan ini Hari Pohon Sedunia. Iya, penanaman pohon sedunia itu kalau nggak salah 21 November.
21 November ya. Kalau nggak salah 21 November itu adalah Hari Pohon Sedunia. Jadi diharapkan untuk seluruh masyarakat itu untuk menanam pohon. Sebenarnya pohon ini dulu kenapa sih kok ada Hari Pohon, Hari Penanaman Pohon Sedunia itu kenapa? Ternyata saya pernah membaca di artikel itu bahwa dari seorang dari Amerika Serikat namanya Caroline, suaminya Marlon kalau nggak salah. Dia itu menghuni di lingkungan yang benar-benar tidak ada pohon. Nah, jadi beliau berdua ini, ya tokoh berdua ini lalu berpikir mengajak masyarakatnya di lingkungan itu untuk menanam pohon dan diperingatilah Hari Pohon Sedunia, ya. Jadi jangan hanya pas memperingati aja menanam pohon, ya. Sekarang bayangkan Ustadz-ustazah di Al-Ghifari ini mengajak santrinya untuk menanam bunga atau pohon. Satu anak misalnya kita ajak bawa satu pohon, udah berapa ratus pohon yang dibawa santri, ya. Mungkin nggak cukup lahan kita untuk menanamnya. Nah, kalau kita bagi misalnya separuh pohon, separuh bunga, kelas itu tidak akan gersang. Bisa ditaruh di teras-teras, ya, bisa ditaruh di dalam, tapi itu harus rajin menjaga. Kembali lagi kesadaran diri. Kalau misalnya di dalam kantor ini ada pohon, ada daun bunga, ya, itu pasti akan terasa indah. Jadi berangkat dari kesadaran diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kita tanamkan kesadaran tumbuhan itu untuk apa, itu dari anak-anak, dari sejak dini, ya. Allah saja memerintahkan untuk menjaga lingkungan. Itu banyak menyebutkan ayat Al-Quran di surat Al-Hadid ayat 4, Al-Hud ayat 61. Yang bawa Al-Quran boleh dilihat, ada di Al-Baqarah ayat 205 dan 30, ada di Al-Isra dan lain banyak lagi. Di sini saya akan membacakan surat Al-Hijr, ya. Di sini juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Di sini surat Al-Hijr ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lakum fiha ma'aisha wa man lastum lahu baraziqin. Yang artinya, dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Nah, jadi ayat ini menerangkan anugerah dari Allah yang tidak terhingga untuk manusia. Allah telah menciptakan keperluan-keperluan untuk manusia, ya. Jadi pohon, tumbuhan, semua tanaman itu bisa digunakan untuk keperluan manusia. Seperti misalnya kita kalau nanam pohon mangga, ya, mangganya bisa untuk dimanfaatkan. Kita menanam sayur bayam, daun bayam, kita bisa gunakan untuk sayuran. Semua tumbuh-tumbuhan itu bisa bermanfaat untuk semua makhluk hidup, ya. Semua santri di sini buang sampahnya sembarangan. Satu santri membuang satu aja, itu sehari sudah berapa sampah yang ada di pondok kita. Makanya kita sedikit demi sedikit itu menanamkan pada anak kita bahwa penting sekali untuk menjaga lingkungan alam sekitar, ya. Terutama lingkungan yang kita tempati. Apalagi di pondok ini banyak manusia-manusia, banyak santri-santri, ya, yang berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang jorok, ya, itu berbeda-beda. Jadi untuk menyerentakkan anak-anak tersebut itu juga tidak mudah, ya, butuh proses. Semua proses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sekarang iya, jangan buang sampah sembarangan. Sekarang dilakukan, belum tentu besok dia melakukan, dia sudah lupa, ya. Seperti saya lihat di bawah, di selokan itu timbul bau itu yang awalnya selokan itu nggak bau, kok timbul bau. Itu ya karena penyumbatan saluran, ya, karena sampah
Ya karena sisa-sisa makanan yang seenaknya dibuang terus disiram air, padahal kita nggak tahu di situ ada paralon-paralon yang tidak bisa dilewati sampah. Jadi kita kemarin juga sudah menghimbau anak-anak kita untuk membersihkan lingkungan pondok, terutama di selokan-selokan itu biar tidak ada bau-bau seperti habis makan, membuang sampahnya itu di wastafel tempat cuci piringnya dan akhirnya akan menyumbat. Itu kan merusak namanya. Buat gampang, jaga susah, ya. Kayak kita bikin anak, bikinnya enak, tapi ketika menjaga belum tentu. Ya, jadi kita itu lebih mudah membuat daripada menjaga. Nah, seperti itu ya. Jadi mari kita sebagai ustaz-ustazah untuk sadar dari diri sendiri, ya, sadar dari diri sendiri untuk menjaga lingkungan alam terutama di lingkungan hidup yang kita tempati ini, karena mereka juga butuh hidup, makhluk hidup, hewan, tumbuhan itu juga butuh hidup, ya. Jadi pesan saya untuk mari kita menyadari itu dari diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kalau jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Jasiska. Tepuk tangan dulu untuk Jasiska atas materi untuk menjaga lingkungan dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Sudah banyak disampaikan oleh Jasiska tadi. Jasiska tadi terkait tentang bagaimana caranya umat manusia itu untuk menjaga lingkungannya, karena kan kita manusia itu sebagai khalifah di muka bumi, yang artinya menjadi penjaga bumi ini, karena bumi ini sudah tua kawan-kawan, ya. Bumi ini sudah tua, sudah banyak tanda-tanda mau kiamat. Bertobatlah, jaga lingkungan, ya. Betul sekali, Ustaz. Ya, menjaga lingkungan dunia ini sangat penting gitu kan, karena semakin banyak manusianya, semakin banyak orangnya, akan semakin banyak problematikanya. Dari mulai sampah yang setiap hari akan kita buang, ya, Penebangan pohon dan lain sebagainya. Kertas ini aja ini butuh satu batang pohon untuk membuat satu buku kertas. Nah, kalau misalkan kita masih lalai dalam menjaga lingkungannya, makanya kenapa sekolah kita itu dituju akan menjadi sekolah hijau. Karena apa? Karena supaya apa? Terus mengedukasi diri kita sendiri, santri kita dan juga lingkungan kita untuk menjaga lingkungan. Karena hari ini kampanyenya itu sustainable living, artinya kehidupan yang berkelanjutan. Bagaimana manusia itu hidupnya berkelanjutan. Jadi apa yang kita makan, ya, itu akan kembali ke kita lagi. Jadi misalkan kita memakan sayuran sisa kita jadikan kompos. Kompos itu akan kita jadikan untuk menyiram tanaman. Tanaman itu akan subur, menumbuhkan tanaman dan sayuran hijau yang akan kita makan lagi. Begitupun seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dari sustainable living atau kehidupan berkelanjutan. Jadi dari kita untuk kita. Nah, harapannya ini menjadi reminder atau pengingat untuk kita semua sebagai manusia, sebagai guru-guru Al-Ghifari untuk bisa menjaga lingkungan kita, baik itu lingkungan di sekitar kita, tempat kerja kita maupun di lingkungan masyarakat di rumah kita. Nah, itu pesan sedikit yang dapat diambil dari Al-Quran dan hadis tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Yaitu yang pertama, tanggung jawab manusia. Al-Quran mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah atau pengelola di bumi dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Ada di surat Al-A'raf ayat 31. Dan yang kedua, ada perlindungan segala makhluk. Yaitu Al-Quran menyatakan bahwa segala makhluk ciptaan Allah itu memiliki peran dan haknya masing-masing di alam semesta. Itu diberitakan di surat Al-An'am ayat 38. Dan yang ketiga, itu adalah larangan pemborosan. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan larangan terhadap pemborosan dan melakukan
tindakan yang merusak alam dari Ibnu Majah. Ya, yang keempat, keseimbangan alam, yaitu pesan Al-Quran dan hadis pentingnya menjaga keseimbangan alam itu agar tetap berfungsi dan harmonis. Itu ada di surat Ar-Rahman ayat 7-9. Dan yang terakhir, penyediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Al-Quran itu menegaskan pentingnya menjaga alam agar dapat memberikan sumber daya bagi generasi mendatang. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 205. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Saya kembalikan kepada Ustaz Romdan. Terima kasih Jasiska. Tepuk tangan untuk Jasiska atas materi tentang menjaga lingkungan dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Terima kasih. Mungkin sekian kajian pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membahas tentang pentingnya memahami penciptaan manusia menurut Al-Quran dan juga hadis. Lalu kita juga sudah mendengar materi yang sangat bagus sekali untuk kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini, untuk bisa menjaga lingkungan kita dalam perspektif Al-Quran dan juga hadis. Tadi sudah disampaikan di penghujung materi dari Jasiska, yaitu ada di beberapa surat. Yang pertama ada di surat Al-A'raf ayat 31, lalu ada di surat Al-An'am ayat 33, ada di hadis Ibnu Majah, ada di surat Ar-Rahman 7 sampai dengan 9, lalu yang terakhir ada bagaimana kita untuk menjaga lingkungan sekitar dan sebagainya, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 125. Mungkin itu kita sekali lagi di bulan suci Ramadan ini kita harus bisa menjaga lingkungan alam sekitar kita, harus menjadi pengingat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi dari segumpal tanah, ya, dari segumpal tanah yang dianggap syaitan dan juga iblis, disampaikan oleh Ustaz Abi tadi, sebagai hal yang rendah. Tapi kita sebagai manusia dibekali akal yang bisa berpikir bagaimana caranya kita untuk hidup, bagaimana caranya kita untuk terus menuntut ilmu. Nah, mungkin itu pertemuan kajian kita pada hari ini. Mungkin tinggal Ustadz dan Ustazah semuanya. Terima kasih. Saya sebagai moderator, tepuk tangan untuk saya. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh dua pemateri kita. Terima kasih Ustaz dan Ustazah sudah mendengarkan dengan seksama. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.